Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng Elis ini. Oke, ini adalah iPhone 15, iPhone pertama dan yang saat ini paling murah yang udah pakai USB Type-C. Yap, sejak tahun 2023, iPhone tuh udah ninggalin port Lightning mereka untuk pindah ke port yang lebih universal atau di sini kita ngomongnya USB Type-C. Sebagai orang yang banyak pakai gadget, kadang suka risih ya kalau travel harus bawa dua kabel Type-C dan Lightning. Tapi semenjak Apple udah tobat buat pakai port ini ke smartphone mereka, jadinya ini hal yang emang lumayan jadi acuan orang nih buat yang mau upgrade iPhone mereka. Nah, meskipun iPhone 15 ini adalah iPhone termurah yang udah pakai colokan USB Type-C, tapi harganya buat kebanyakan gaji orang Indonesia ini masih kemahalan. Harganya sendiri kalau kita cek di e-commerce paling murah itu yang 128GB ada di 10 jutaan. Kalau beli second mungkin bisa dapat lebih murah di 8-9 jutaan tergantung kondisinya. Tapi intinya harga dari iPhone 15 ini itu udah 3 kali lipat gaji rata-rata orang Indonesia. Oke, buat desain sendiri dibilang ketinggalan zaman ini juga bisa. Soalnya sejak iPhone 16 desain kamera iPhone base model udah bukan yang nyilang diagonal gini. Tapi ya ini unik, iPhone 16 atau 17 itu udah lebih normal yang banyak HP Android juga pakai. Tapi iPhone 13, 14, dan 15 ini tuh punya desain khas yang kelihatan banget kalau HP yang lagi kalian pakai itu ya iPhone. Buat bodinya ini flat dan di sisi belakangnya ini tuh punya finishing frosted yang cakep ya, nggak terlalu ngebekas sidik jari ketika habis dipegang-pegang. iPhone 15 ini itu udah punya IP rating ya, IP68 yang menandakan dia itu udah aman kalau masuk ke dalam air selama 30 menit. Buat layar panel yang dipakai ini Super Retina XDR OLED, resolusinya 1179x2556 pixel dan punya ukuran layar yang ada di 6,1 inci. Buat layarnya ini udah support HDR10 dan Dolby Vision yang punya kualitas layar yang cakep buat nikmatin konten dengan visual yang juga cakep. Tapi ya sayang banget ya buat refresh rate ini masih 60Hz yang suka jadi ledekan karena masih kalah nih sama HP 1 jutaan yang refresh rate-nya itu udah 120Hz. Meskipun begitu karena didukung OS yang cakep, 60Hz-nya ini jadi nggak kelihatan ngebayang. Layar dari iPhone 15 ini itu punya brightness yang ada di 2000 nits yang udah cukup terang ya buat penggunaan di luar ruangan. Lalu buat proteksi ini ada ceramic shield glass yang udah jadi proteksi yang cukup kuat buat layarnya ini. Overall kualitas layarnya masih cukup oke lah buat dipakai di tahun 2025. Ya paling minus di refresh rate aja yang masih 60Hz. Tapi buat kalian yang nggak masalah soal refresh rate, ini aku jamin bakalan puas banget sama layar dari iPhone 15 ini buat dipakai saat ini. Kalau buat konektivitas, iPhone 15 ini punya Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.3, support NFC tapi nggak ada AIR remote, dan buat USB-C-nya ini 2.0 Gen 2 yang udah support DisplayPort. Lanjut buat performa, iPhone 15 ini itu pakai chipset Apple A17 Pro yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat RAM, kata usernya sih ini nggak penting ya. RAM-nya ini 6GB dan pilihan storage-nya ada 3. 128GB, 256GB, dan 512GB yang jenisnya ini NVMe. Buat skor AnTuTu versi 10-nya ini dapat di 1,6 juta yang udah cukup jadi acuan kalau ini adalah chipset yang masih kencang juga ya buat dipakai di tahun 2025. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan rata kanan alias ultra yang artinya harusnya sih bisa dapat 120 fps. Tapi karena HP ini cuma 60Hz buat layarnya, makanya FPS tuh mentok di 60 fps aja. Dan pas dimainin ini sih masih aman banget ya buat dimainin tanpa adanya kendala sama sekali. Pergerakannya juga smooth dan lancar banget meskipun cuma 60 fps, tapi main di sini itu kerasa enteng banget. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme yang artinya ini bisa dapat 60Hz. Ketika dimainin ini lancar ya buat dapetin 60 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Ditambah buat gyroscope-nya jenisnya ini udah hardware yang bikin pengalaman mainnya ini tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact, settingan yang aku coba ini langsung ke highest-nya ya. Dan di settingan ini itu bisa lancar buat dapetin 60 fps tapi selama 10 menit aja. Habis itu suhu mulai agak hangat dan fps ini turun ke kisaran 50 fps. Solusinya mungkin bisa pakai aja fan cooler tambahan biar bikin performanya tetap stabil. Overall performanya buat tahun 2025 ini masih oke banget. Tapi lagi-lagi refresh rate 60Hz ini tuh jadi problem utamanya. Buat yang doyan main game dan butuh FPS tinggi, kayaknya iPhone 15 ini adalah pilihan yang kurang tepat. Buat baterai ini kapasitasnya ada di 3349 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 7%.
Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 10%, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Ya, emang agak boros, maklum ini HP yang baterainya kecil dan buat battery health-nya juga udah nggak 100%. Dimana pas aku tes battery health-nya ini udah ada di 97%. Buat charging speed ini nggak ada info resmi, tapi dari yang aku dapat di internet, maksimalnya ini sih bisa terima di 20 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai 50%, butuh waktu 30 menit, dan buat isi sampai full butuh waktu 1 jam 50 menit. Buat MagSafe ini tentunya udah support ya, yang speednya ada di 15 watt. Jujur aku nggak ngetes, tapi dari info yang aku dapat dari internet ini butuh waktu 2 jam lebih sedikit buat isi sampai full. Buat sistem operasi iPhone 15 ini start dari iOS 17 yang udah dapat update ke iOS 26 alias udah 2 kali dapetin major update. Untuk update sendiri sih biasanya iPhone bisa dapat sekitar 6-8 kali update major ya, yang tergantung dari kebijakan Apple mau kasih berapa ke seri-seri tertentunya. Tapi intinya buat dipakai 4 tahun ke depan sih harusnya HP ini masih dapat support ya dari Apple. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera iPhone 15 ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 48 megapiksel BROIS, dan ada kamera ultrawide yang resolusinya ini 12 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 12 megapiksel juga. Untuk hasil jepretannya ini masih memuaskan banget ya untuk dipakai di tahun 2025. Jepretan case iPhone ini tuh kerasa banget, detailnya cakep, dynamic range-nya luas, karakter warnanya cenderung warm, dan tetap kerasa natural nih ketika dilihat. Untuk perbedaan dibanding iPhone seri terbaru secara hasil sih aku rasa nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Paling buat resolusi kamera ultrawide aja nih yang masih di 12 megapiksel, jadi detailnya tuh nggak sebagus kamera ultrawide iPhone 17 base model. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini rekaman video dari iPhone 15 pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat perpindahan antar lensa dia smooth banget ya. Buat tahun 2025 ini masih oke banget sih buat perekaman videonya. Lanjut ini Full HD 60. Pindah-pindah lensa juga masih smooth. Ini agak sedikit mendung ya. Ini buat ultrawide-nya, lebar banget. Warnanya juga aku suka, cakep. Birunya, hijaunya, kuningnya. Ini 4K 30. Ini ultrawide-nya. Ini kamera utamanya. Kalau zoom digitalnya dia mentok sampai 6 kali seperti ini. Dan ini 4K 60 fps, hasilnya seperti ini. Mentoknya di 4K 60 ya, tapi dia masih fleksibel, lensanya bisa pindah-pindah seperti ini. Nah, ini buat perekaman kamera depannya di resolusi Full HD dan 4K. Oke, kesimpulannya dengan harga yang start dari 10 juta, iPhone 15 ini itu jadi pilihan yang cukup oke lah buat kalian yang mau upgrade ke iPhone dengan port USB Type-C. Ya, ini adalah pilihan yang paling murah sih yang bisa kalian dapetin saat ini. Mengingat iPhone 16 itu harganya masih 14 jutaan yang secara spek itu nggak ada yang signifikan ya buat perbedaannya. Tapi kalian bisa hemat sampai 4 juta lebih. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.